Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi matematika peminatan. Kali ini kita akan bahas mengenai distribusi normal. Masih ada hubungan dengan yang kemarin kita pelajari, yaitu distribusi binomial ya. Namun sebelum itu mari kita baca Fatihah sejenak. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian diberikan semangat dalam menjalani pembelajaran yang masih harus seperti ini, harus daring ya. Saya yakin siapa saja yang berusaha dengan keras, suatu saat dia akan menuai hasilnya. Tapi barang siapa yang nggak berusaha, maka akan menyesal di kemudian hari. Mungkin saat ini kalian masih belum merasakan ya, tapi pada saat kalian sudah mau mencari perkuliahan, kalian baru merasa iya ya, ternyata tidak semudah itu untuk mendapatkan jurusan atau tempat kuliah yang kalian idam-idamkan. Maka sebelum itu terjadi, sebelum terlambat, mulai sekarang ditata niat dan semangatnya supaya kalian bisa mencapai apa yang jadi cita-cita kalian. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Al-Fatihah. Amin. Oke, langsung saja. Di bab ini yang kita pelajari di distribusi normal ini, yang pertama mengenai sejarah distribusi normal, kemudian yang kedua mengenai pengertian dari distribusi normal, ini sejarah ya ini. Kemudian pengertiannya, kemudian kurva distribusi normalnya, dan yang terakhir ciri dan sifat dari distribusi normal. Ini agak kurang sedikit tampilannya ya. Oke. Distribusi normal sejarahnya ini ya. Itu pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya pada tahun 1733. Tua sekali ya, sekarang sudah 2021. Nah, ini sudah tua sekali, sebagai pendekatan dari distribusi binomial untuk n yang besar. Nah, jadi kemarin kalian sudah belajar mengenai distribusi binomial, sudah ada rumusnya juga ya kan. Nah, kalau seumpama n-nya itu besar, jadi banyaknya percobaan itu besar, maka nanti grafiknya atau kurvanya itu akan menjadi distribusi normal, berdistribusi normal. Nah, karya itu dikembangkan lebih lanjut oleh Pierre Simon de Laplace ya, dan akhirnya dikenal sebagai teorema Moivre-Laplace. Itu sejarahnya distribusi normal. Kalau di saat Bu Neni SMA dulu belum ada materi ini ya, ini baru saya dapat waktu di perkuliahan. Nah, kalau kalian besok masuk ke jurusan apapun akan ada mata kuliah statistika. Nah, disitulah kalian juga akan belajar mengenai distribusi normal ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan materi kuliah juga. Oke, lanjut. Yang kedua mengenai pengertian distribusi normal ya. Distribusi normal itu disebut juga distribusi Gauss, yaitu adalah distribusi probabilitas mengenai peluang kan ya kan. Distribusi binomial kemarin kan ya juga hubungannya dengan peluang atau probabilitas ya, yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku ya, jadi ini ada kata-kata baku, adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1 ya. Jadi yang baku, distribusi normal yang baku itu jika rata-ratanya sama dengan 0, simpangan bakunya sama dengan 1. Tapi tidak semua distribusi normal itu adalah merupakan distribusi normal baku ya, tidak semua. Distribusi ini juga dijuluki dengan kurva lonceng. Kenapa? Karena nanti
kurvanya akan berbentuk seperti lonceng atau bell curve ya. Karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Ya. Nanti kalian akan lihat grafiknya seperti apa. Oke. Grafik distribusi normal itu tergantung dari dua buah faktor. Yang pertama adalah mean. Mean masih ingat kan? Mean adalah rata dan deviasi standar. Deviasi standar itu sama juga dengan simpangan baku. Ini sudah kalian dapatkan di materi statistika matematika wajib, ya kan? Nah, mean atau rata-rata dari distribusi itu menentukan lokasi pusat grafik. Jadi pusat grafik itu ditentukan dari nilai mean ya. Dan deviasi standar itu untuk menentukan tinggi dan lebar grafiknya. Ketika standar deviasinya besar, simpangan bakunya besar, maka kurva yang terjadi akan menjadi pendek dan lebar. Sebaliknya, kalau standar deviasi atau simpangan bakunya itu kecil, maka kurvanya akan kecil atau tinggi gitu ya. Kebalikannya tadi, kalau besar kurvanya pendek dan lebar, berarti kalau kecil standar deviasinya, maka kurvanya akan kecil dan juga sempit ya. Nah, nanti akan kita lihat kalau sudah ada di grafik. Nah, distribusi normalitas itu dapat dirumuskan seperti ini. Jadi ini adalah fungsi fx ya. Fx sama dengan 1 per torsi. Torsi di sini adalah simpangan baku, ya kan? Atau standar deviasi. Nah, dikali akar 2pi. Pi adalah 3,14 ya. Biasanya untuk ini kita gunakan 4 desimal. Berarti 3,1416 pi-nya atau 22/7 boleh. Nah, kemudian dikali E adalah bilangan natural atau bilangan konstan, itu nilainya konstan yaitu 2,7183. Kita juga bulatkan hingga 4 desimal ya. Pangkat min setengah dalam kurung X. Nah, X ini bergantung dari X yang di sini. Jadi fx itu adalah fungsi yang bergantung nilai X kan. Koma dimasukkan ini X nya 1 ya, berarti sini adalah 1. Itu dikurangi mu. Nah, mu ini adalah rata-rata per torsi, kemudian kuadrat ya. Jadi ini adalah persamaan grafik untuk grafik distribusi normal yang berhubungan dengan dua, yaitu apa tadi? Rata-rata dan simpangan baku ya. Untuk nilai X itu kan bisa berubah-ubah, namanya X adalah variabel ya. Oke, nah sekarang kita ke ciri-ciri distribusi normal dulu sebelum kita masuk ke kurvanya ya. Ciri-ciri distribusi normal itu yang pertama, nilai peluang peubah acak. Peubah acak itu X-nya ya, variabel acak. Dalam distribusi peluang normal dinyatakan dalam luas di bawah kurva berbentuk genta atau lonceng tadi yang saya katakan. Jadi kurvanya akan berbentuk lonceng. Nah, kurva maupun persamaan normal itu melibatkan tadi yang ada di rumus, melibatkan nilai X atau variabel acaknya, kemudian melibatkan mu rata-rata dan juga torsi atau simpangan baku. Nah, keseluruhan kurva akan bernilai 1. Kenapa kok bernilai 1? Karena sifat peluang itu tidak pernah negatif dan maksimal bernilai 1 kan begitu ya. Ini sudah kalian pelajari di matematika wajib. Nilai peluang itu kisarannya antara 0 sampai 1. Berarti maksimal nilainya adalah 1 ya. Nah, jadi yang penting di sini adalah distribusi peluang itu dinyatakan dalam luas di bawah kurva. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah yang saya katakan tadi grafiknya. Berupa apakah ini? Berupa genta atau lonceng, kayak lonceng kan gitu ya. Nah, simetri
kiri dan kanan. Yang menjadi pusatnya di tengah-tengahnya adalah mu. Mu tadi apa? Rata-rata. Dan yang menjadi penentu lebar kiri kanannya adalah simpangan baku. Tadi sudah saya katakan, apabila simpangan bakunya besar, maka otomatis ini akan melebar ke kiri dan ke kanan ya. Tapi kalau simpangan bakunya kecil, maka dia akan menyempit kiri ke kanan atau grafiknya nanti tambah tinggi. Jadi bisa jadi nanti grafiknya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, X di sini adalah nilai peubah acak, artinya X-nya berapapun ada di sini kan. X itu bisa di kirinya rata-rata atau bisa di kanannya rata-rata. Oke, itu kurva, contoh kurva dari distribusi normal ya. Kalau normal baku baru rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Nah, kalau yang barusan tadi kita bahas, ciri-cirinya adalah luas di bawah kurva ini, luasnya total dari kiri ke kanan itu adalah 1. Ya, luasnya adalah 1, harus 1. Kenapa? Karena maksimal nilai peluang adalah berkisar antara 0 dan 1, berarti maksimal kan 1 ya. Jadi luasnya adalah 1. Oke. Nah, sekarang sifatnya. Grafik simetri terhadap garis tegak X sama dengan mu. Tadi yang saya katakan pusat grafik yaitu di X sama dengan mu. Mu adalah apa tadi? Rata. Grafik selalu berada di atas sumbu X. Kenapa kok selalu berada di atas sumbu X? Karena nggak mungkin peluang itu bernilai negatif. Peluang selalu bernilai positif ya. Grafik mempunyai satu modus. Nah, biasanya kan modus itu apa sih? Modus kan nilai yang paling sering muncul ya. Nah, nilai paling sering muncul itu hanya ada satu ya. Itu ciri-ciri atau sifat dari distribusi normal. Yang terakhir, luas daerah yang berada di bawah kurva yang berdomain variabel acaknya min tak hingga sampai dengan tak hingga itu adalah satu satuan luas. Seperti yang saya katakan tadi, luas daerahnya itu adalah satu satuan luas. Oke. Nah, mungkin hanya itu saja pembelajaran hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti. Jika memang belum, maka kalian bisa bertanya kepada guru-guru kalian masing-masing atau kalian bisa cari informasi dari YouTube, dari apa namanya, Google atau dimanapun. Sekarang itu sumber belajar tak terbatas ya kan, tinggal kalian mau atau tidak untuk memanfaatkan ya. Oke, demikian dari saya, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.